Hai minasan, o genki desu ka? Berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang kehidupan sekolah, dengan subbabnya adalah letak benda. Jadi kita akan belajar mengungkapkan letak suatu benda pada suatu tempat. Baik, sekarang kita masuk ke Atarasi Kotoba atau belajar tentang kosakata yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah posisi kursi ini ada di belakang. Jadi belakang bahasa Jepangnya adalah ushiro. Kemudian lawan kata dari belakang adalah depan. Jadi di depan itu bahasa Jepangnya adalah mai. Lalu ini ada sebuah pensil di atas meja. Jadi atas itu bahasa Jepangnya adalah ue. Kemudian lawan dari atas adalah bawah. Jadi bawah bahasa Jepangnya adalah shita. Kemudian ini ada benda di dalam meja atau di dalam laci. Jadi di dalam itu bahasa Jepangnya adalah naka. Baik. Setelah kita mengetahui bahasa Jepangnya, sekarang kita coba belajar pelafalannya. Kita mulai dari kosakata ushiro. Ushiro, ushiro, ue, ue, shita, shita, mae, mae, naka, naka. Baik, itu dia pelafalan dari kosakata letak. Kemudian ada tambahannya. Jadi ini ada kata dekat yang bahasa Jepangnya adalah chikaku. Kemudian ada kiri yang bahasa Jepangnya adalah hidari. Lalu kanan bahasa Jepangnya adalah migi. Berikut adalah pelafalannya, bisa kalian ikuti dari rumah. Kita mulai dari sini. Chikaku, chikaku. Hidari, hidari. Migi, migi. Ya, itu saja kosakata letak yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, kita langsung belajar tentang pola kalimat. Jadi di sini kita akan belajar mengenai cara menyatakan letak suatu benda. Jadi apakah bendanya itu ada di bawah meja, ada di atas lemari, atau di mana, itu kita akan belajar menggunakan pola kalimat ini. Yaitu titik-titik wa, titik-titik no, kemudian titik-titik lagi diakhiri dengan ni arimas. Adapun yang diletakkan pada tanda kurung ini adalah yang pertama, diletakkan kata benda pertama, kemudian kurung 2 diisi dengan kata benda kedua, kemudian kurung 3 diisi dengan keterangan letak. Kita coba langsung ke contoh. Ya, ini misalnya ada sebuah gambar. Ini ada tas, di atas kursi ada buku, di kiri meja atau di bawah meja juga bisa. Kemudian ini ada foto. Kemudian ini ada foto di atas meja, ada kotak pensil juga di atas meja, ada laptop di atas meja. Kita bisa menerangkan hal-hal tersebut menggunakan pola kalimat ini. Misalnya yang pertama. Ini yang pertama adalah tas ada di atas kursi. Jadi tas ada di atas kursi. Maka penyampaiannya dalam bahasa Jepang adalah kita memasukkan kata benda pertama. Kata benda pertamanya itu adalah tas. Jadi kita masukkan tas di sini yang bahasa Jepangnya adalah kabang. Lalu diikuti dengan partikel wa. Kita masukkan kata benda kedua. Kata benda keduanya itu ya adalah letak daripada tas ini. Jadi tas ini kan letaknya di atas kursi. Jadi kursinya itu adalah kata benda kedua. Kita masukkan di sini, lalu diikuti dengan partikel no, kemudian diikuti keterangan letaknya. Keterangan letak yang dimaksud adalah
soto, ue, ushiro, dan lain-lain tadi yang kita pelajari kosakatanya. Jadi karena ini letak tasnya adalah di atas kursi, maka keterangan letaknya adalah di atas. Jadi atas itu bahasa Jepangnya adalah ue, kemudian tinggal diakhiri dengan ni, arimasu. Jadi tas ada di atas kursi, bahasa Jepangnya adalah kabang wa isu no ue ni arimasu. Iya, kita coba contoh kedua. Ini ada buku. Jadi kita gunakan buku ada di kiri meja. Buku ada di kiri meja. Jadi seperti yang tadi, kita masukkan kata benda pertamanya itu adalah buku, yaitu hong. Kemudian partikel wa, seperti yang di atas atau seperti contoh pola kalimat ini. Kemudian kata benda keduanya adalah meja. Jadi meja itu adalah tsukue. Kita masukkan tsukue dengan partikel no, kemudian letaknya adalah di kiri. Jadi kiri tadi adalah hidari. Kita masukkan hidari, tinggal diakhiri dengan ni arimasu. Jadi buku ada di kiri meja, bahasa Jepangnya adalah hong wa tsukue no hidari ni arimasu. Hong wa tsukue no hidari ni arimasu. Ya, itu dia. Kemudian kita coba contoh ketiga. Ini ada sebuah foto di atas meja. Jadi foto ada di atas meja, itu bahasa Jepangnya adalah, kembali kita masukkan kata benda pertama yaitu fotonya. Jadi yang mau diterangkan. Kata benda pertama itu adalah yang mau diterangkan yaitu foto. Kita masukkan partikel wa. Kemudian kata benda kedua adalah letak benda pertamanya yaitu di meja. Kemudian keterangan letaknya, jadi meja itu kan sukue, kita masukkan diikuti partikel no, kemudian letaknya itu di atas. Apakah letaknya di atas, di bawah? Karena ini di atas, maka kita pakai ue. Diakhiri dengan ni arimasu. Jadi bahasa Jepang dari foto ada di atas meja adalah shashin wa tsukue no ue ni arimasu. Shashin wa tsukue no ue ni arimasu. Sampai di sini. Semoga bisa dipahami untuk cara menyatakan letak suatu benda dalam bahasa Jepang.